Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak solih dan solihah kelas 3? Semoga kalian semua sehat-sehat semua ya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang akidah akhlak ya. Langsung saja kita akan belajar tentang akidah akhlak. Yang pertama yang akan kita pelajari yaitu tentang akidah ya. Pada bab yang pertama ini tentang iman kepada Allah ya. Rukun iman yang pertama adalah iman kepada Allah. Iman artinya percaya. Iman kepada Allah berarti yakin dan percaya bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang wajib disembah. Dialah Tuhan yang Maha Esa. Kepadanya semua tergantung dan memohon pertolongan. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Tiada sesuatu pun yang setara menyamainya. Ya, iman menurut bahasa berarti percaya, sedangkan menurut istilah adalah membenarkan dengan hati, diungkapkan dengan kata-kata, diwujudkan dengan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Hal ini sesuai hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, yang artinya iman adalah pengakuan dengan hati, pengucapan dengan lisan, dan pengamalan dengan anggota badan. Hadis riwayat Tabrani. Selanjutnya, iman kepada Allah akan melahirkan sikap dan kepribadian seperti berikut ini. Yang pertama, menyadari kelemahan dirinya di hadapan Allah yang maha besar, sehingga ia tidak mau bersikap dan berlaku sombong atau takabur serta menghina orang lain. Yang kedua, menyadari bahwa dirinya pasti akan mati dan dimintai pertanggungjawaban tentang segala amal perbuatan yang dilakukannya. Kesadaran ini membuatnya senantiasa berhati-hati dalam menuntut kehidupan di dunia ini. Yang ketiga, menyadari bahwa segala yang dinikmatinya berasal dari Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kesadaran ini akan menyebabkannya menjadi orang yang senantiasa bersyukur kepadanya. Ia memanfaatkan segala nikmat sesuai dengan petunjuk dan kehendak Allah. Yang keempat, merasa bahwa segala tindakannya selalu dilihat oleh Allah SWT yang Maha Mengetahui dan Maha Melihat. Ia akan berusaha meninggalkan perbuatan yang buruk karena dalam dirinya sudah tertanam rasa malu berbuat salah. Ia menyadari bahwa sekalipun tidak orang yang melihatnya, Allah selalu mengawasi perbuatan yang ia lakukan. Seperti yang tertulis di dalam Quran surat An-Nisa ayat 136, Allah SWT berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab Allah yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab Allah yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa kafir kepada Allah, malaikatnya, kitabnya, Rasul-Nya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Quran surat An-Nisa ayat 136. Ya, iman kepada Allah SWT ini akan menumbuhkan akhlak yang mulia pada diri seseorang. Ia akan selalu berkata benar, jujur, tidak sombong, dan merasa dirinya lemah di hadapannya, serta tidak berani melanggar larangannya karena ia memiliki iman yang kokoh. Iman memegang peranan penting dalam kehidupan manusia, yakni sebagai alat yang paling ampuh untuk membentengi diri dari segala pengaruh dan bujukan yang menyesatkan. Di samping itu, iman juga dapat menjadi pendorong seseorang untuk melakukan segala bentuk kebajikan. Anak-anakku yang Bapak banggakan dan Bapak cintai, selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang pelajaran akhlak. Bab yang pertama di pelajaran akhlak yaitu tentang mengenal akhlak Islam. Ya, pengertian akhlak itu ya, yang pertama, akhlak berasal dari bahasa Arab
yang artinya yaitu tabiat atau perangai atau juga tingkah laku. Dengan demikian, akhlak adalah setiap kebiasaan atau perbuatan yang biasa kita lakukan sehari-hari. Jika perbuatan sehari-hari kita baik, maka disebut akhlak karimah, ya. Namun jika perbuatan sehari-hari kita jelek, maka disebut akhlak mazmumah. Menurut pendapat Imam Al-Ghazali, akhlak adalah sifat yang melekat dalam jiwa seseorang yang menjadikan ia dengan mudah tanpa banyak pertimbangan lagi. Sedangkan sebagian ulama yang lain mengatakan akhlak adalah suatu sifat yang tertanam di dalam jiwa seseorang dan sifat itu akan timbul setiap ia bertindak tanpa rasa sulit atau timbul dengan mudah, ya, karena sudah menjadi kebiasaan sehari-hari. Nah, perkataan akhlak bersumber dari kalimat yang tercantum dalam Al-Quran, yaitu dalam surat Al-Qalam ayat 4, yang artinya Allah SWT berfirman, yang artinya sesungguhnya engkau, yaitu Muhammad, mempunyai budi pekerti yang luhur. Nah, dalam hadis lain juga Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ya, Rasulullah SAW bersabda. Nah, contoh perilaku terpuji sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari. Semua aspek kehidupan Rasulullah SAW adalah akhlakul karimah. Beliau tidak pernah melakukan perbuatan tercela. Beliau seorang Rasul yang maksum, artinya terhindar dari perbuatan tercela atau dosa. Nah, sekarang kita lihat yuk bagaimana sifat keikhlasan Nabi Muhammad terhadap pengemis Yahudi. Mari saksikan. Alhamdulillah. Nah, sekarang kalian mau cerita apa? Cerita tentang anak-anak Nabi, Bah. Tentang perang aja, Bah. Lebih seru. Iya, Bah. Cerita tentang perang aja. Hah? Kan tentang perang sudah. Yang lain dong. Hah? Abah, Engkus pinjam ya, biar Engkus yang pilih ceritanya. Boleh. Emangnya kamu tahu? Perasaan si Engkus nggak bisa baca deh. Jangan-jangan bacanya kebalik lagi. Hah? Siapa bilang Engkus nggak bisa baca? Itu fitnah. Cerita apa ya? Tuh kan, kebalik. Apa Encep bilang? Hah? Ayah, wai. Sudah sini, Abah yang pilihkan. Iya deh, Abah aja yang pilih. Nah, kalau begitu semua duduk yang manis ya. Kalian sudah siap? Siap, Bah. Siap, Bah. Baiklah. Pada zaman Rasulullah Muhammad SAW memimpin, kota Madinah menjadi tempat yang sangat ramai. Penduduknya bertambah banyak dan sering dikunjungi para pedagang dari berbagai tempat. Kaum muslimin hidup dalam kedamaian di bawah naungan Islam. Namun demikian, di tengah kedamaian itu, orang-orang berjual beli di pasar dengan penuh kejujuran. Hiduplah seorang pengemis buta yang biasa duduk di salah satu sudut pasar kota Madinah. Dasar manusia pada bodoh semua. Bisa-bisanya ditipu oleh Muhammad. Zaid, tidakkah kau dengar itu? Dengar apa?
anak yatim yang tiba-tiba mengaku menjadi nabi. Masya Allah, siapa yang berani berkata seperti itu? Hah? Siapa dia? Memang engkau tidak tahu, wahai Zaid? Dia itu seorang pengemis Yahudi buta di pasar ini. Siapa namanya? Aku juga tidak tahu. Tapi yang jelas, dia sering berbicara sendiri dan mendustakan Nabi. Apakah orang-orang tidak tahu? Muhammad itu pembohong, tukang sihir yang dapat menipu orang lain dengan kata-katanya. Orang yang haus kekuasaan. Kurang ajar si Muhammad itu. Siapa engkau? Hei, itu Rasulullah. Kenapa Nabi memberikan pengemis tidak tahu diri itu dinar emas? Siapa engkau, Tuan? Engkau pemurah sekali. Belum pernah seumur hidupku ada seseorang yang memberikanku dinar emas. Marilah, duduk bersamaku sebentar. Akan kuceritakan sebuah kebohongan besar yang sedang terjadi di sini. Sungguh gila pengemis itu. Apa dia tidak tahu berhadapan dengan siapa? Sabar, saudaraku. Janganlah kau bertindak melebihi Nabi. Enak sekali makanan ini. Terima kasih, Tuan. Belum pernah aku bertemu seseorang yang memperlakukan aku sebaik ini. Demikianlah sejak saat Andai itu Muhammad seperti ini, Rasulullah sering mendatangi si pengemis buta. Si pengemis Yahudi buta itu tidak tahu bahwa yang selama itu mendatanginya adalah Rasulullah. Rasulullah tidak pernah menceritakan siapa beliau sebenarnya. Nabi tidak marah, kan dihina terus, Bah. Itulah salah satu keutamaan Nabi. Beliau sangat sabar meskipun dihina. Beliau tetap bersikap lemah lembut terhadap si pengemis itu. Hingga suatu ketika Rasulullah pun wafat. Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Aisyah, ini aku, ayahmu. Oh, ayah, silahkan masuk. Ada apakah gerangan, ayah? Anakku, aku hendak bertanya, adakah kebiasaan Rasulullah yang belum aku kerjakan? Wahai ayah, engkau adalah sahabat Nabi yang paling dekat. Tidak ada kebiasaan Nabi yang belum pernah ayah lakukan, kecuali satu. Oh ya? Apa itu? Wahai ayahku, setiap pagi dikala Rasulullah melewati pasar, beliau menyempatkan diri menyuapi seorang pengemis Yahudi buta yang ada di sana. Hanya itu saja? Baiklah, akan aku lakukan. Setelah mendengar penuturan anaknya Aisyah, keesokan harinya Abu Bakar As-Siddiq pun pergi menuju pasar tempat pengemis Yahudi itu berada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di manakah engkau, sahabatku? Sudah beberapa hari engkau tidak datang. Sudah tiada lagi yang menyuapiku makan. Mungkin itu orangnya. Engkaukah itu sahabatku? Sudah lama engkau tidak datang. Duduklah. Mana makanan untukku? Aku sudah lapar. Cepat, cepat. Kau tahu tidak kabar tentang Muhammad si pendusta itu? Aku dengar pengaruhnya semakin luas. Entah sihir apa yang dia gunakan.
Bisa-bisanya ia mengaku rasul. Memangnya siapa dia? Mendengar ocehan si pengemis buta, Abu Bakar menjadi geram. Hei, mana makanannya? Jangan diam saja. Kau kasar sekali. Aku rasa engkau orang yang berbeda. Siapa engkau sebenarnya? Aku orang yang biasa memberikanmu makanan. Bohong. Engkau bukan orang yang biasa mendatangiku. Kenapa? Engkau berbeda. Orang yang biasa mendatangiku selalu menyapaku dengan lemah lembut. Ia menanyakan kabarku, membesarkan jiwaku, dan menyuapiku dengan penuh kesabaran dan kasih sayang. Belum pernah aku temui orang sebaik itu. Pantasnya, dialah yang menjadi seorang rasul. Engkau benar, Bapak. Aku memang bukan dia. Hah? Lalu, siapa engkau? Aku adalah salah seorang dari sahabatnya. Namaku Abu Bakar. Lalu, kemana sahabatku yang biasa datang itu? Engkau yakin tidak tahu? Tidak. Orang yang engkau maksudkan itu sudah meninggal 2 hari yang lalu. Apa? Sudah meninggal? Benarkah? Benar, Bapak. Aku bahkan turut menguburkannya. Oh, mengapa orang sebaik itu meninggal? Padahal aku belum sempat membalas kebaikannya. Dia orang yang terbaik yang pernah aku temui di muka bumi ini. Bahkan melebihi saudara-saudaraku sendiri. Namanya pun aku tidak tahu. Bapak, maukah aku beritahu siapa orang itu sebenarnya? Hah? Engkau tahu? Siapa dia? Dialah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hah? Dia adalah Muhammad? Benarkah apa yang kau katakan? Demikianlah, pengemis Yahudi buta itu menangis sejadi-jadinya di pundak Abu Bakar As-Siddiq. Dia menyesali segala apa yang dia lakukan, menghina dan mendustakan Nabi di hadapan sang Nabi sendiri. Dia memohon ampun kepada Allah, dan pada saat itu juga dia memeluk Islam. Subhanallah, Allah Maha Besar ya, Bah? Ya, begitulah. Oleh karena itu, cucu-cucuku sekalian, jangan mudah marah. Bersabarlah untuk selalu berbuat kebaikan dan bersikap lemah lembut, meski terhadap orang yang membenci kita. Tapi kan kalau dihina kita jadi kesal, Bah. Iya nggak, Kus? Iya. Ya, itulah ujiannya. Tetapi Allah tidak akan menyia-nyiakan kesabaran seseorang. Emil juga sabar, Bah. Dari tadi Emil belum makan kue. Dimakanin Engkus terus tuh. Ayah. Anak-anak solih dan solihah kelas 3, ya cukup sekian dari Pak Asep pelajaran tentang akidah akhlak. Mudah-mudahan di pelajaran kita kali ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Ya, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.